Kali ini kita akan coba untuk unboxing sebuah motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte X570S yang master. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita, tadi udah disebut ya, kita akan unboxing sebuah motherboard datangnya dari Gigabyte, yaitu Gigabyte X570S Aorus Master. Dan untuk motherboard ini itu adalah motherboard AMD ya, bukan Intel, yang mana mungkin sebelumnya kita sudah sempat mereview juga untuk yang Intel, tapi ini adalah yang AMD dengan keluaran yang cukup terbaru, dan juga ini bisa dibilang seri tertingginya ya, atau high-end-nya. Kayaknya nggak usah lama-lama, kita akan coba intip apa aja di dalam box dari motherboard ini. Oke, kita akan coba intip apa aja yang ada di dalam motherboard ini, X570S Aorus Master. Dan yang pasti ya, yang pastilah ada motherboardnya. Ini kayaknya kita keluarkan dulu, kita sampingkan dulu. Seperti biasa ya, kalau kita melakukan pembelian pada motherboard Aorus, pastinya ada stiker. Ini udah banyak stikernya. Dan what's inside the box? Di sini ada user manual dengan ada 108 halaman ya, cukup banyak. Multilingual installation guide. Terus di samping sini ini ada kabel noise detector, kemudian di sini ada SATA juga. Ini SATA yang 6 Gbps, di sini ada 2. Oke, yang ini 1L ya, sama sih. 1L, satunya lurus. Terus ini ada G-connector. Terus ini ada thermal probe juga, ini dikasih 2. Kan tadi lompat tuh ya. Kemudian ini ada kabel velcro untuk merapikan kabel manajemen. Di sini ada murbaut ya. Di sini ada 3 murbaut untuk M.2 NVMe. Oke, lanjut ya. Di sini ada untuk kabel eksternnya RGB, dan juga yang terakhir ini ada antena untuk WiFi-nya. Terus sudah bersih. Itu saja untuk isian dari motherboard ini. Oke, setelah kita mengintip ya isi dari box motherboard ini, kita akan mencoba membahas ya sedikit-sedikit lah mengenai motherboard X570S Aorus Master ini. Untuk motherboard ini itu memiliki ukuran ATX, sehingga ya ini bisa terbilang cukup umum ya ukuran ATX ini. Kemudian untuk build dari motherboard ini sendiri itu terdiri dari logam, besi, dan juga tembaga, sehingga memang kalau kalian mengangkat motherboard ini tuh kerasa sedikit berat, bahkan ya terbilang cukup berat ya. Dan di sini kita akan coba lihat yang paling menonjol, yaitu ada pada heatsinknya. Di sini untuk heatsinknya itu sudah menggunakan Fins Array yang generasi kedua. Jadi ini adalah generasi terbaru dari yang sebelumnya, yang mana pada heatsink ini itu memiliki ukuran heat pipe yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kemudian kita lihat untuk bagian di sirip dari heatsink ini sendiri itu terbuat atau itu dilapisi oleh nanokarbon, yang mana itu membuat suhu dari motherboard ini itu lebih dingin 10% daripada yang tidak menggunakan nanokarbon. Nah, untuk heatsinknya ini sendiri ya, itu tentu saja dikombinasikan juga pada direct touch heat pipe yang 2 nih ya, bukan yang 1 tapi yang 2. Kemudian kita bergeser untuk slot RAM-nya ya. Di sini untuk X570S Aorus Master ini sudah menggunakan quad channel, dan ya seperti yang kita tahu mungkin pada beberapa soket AM4 itu untuk teknologinya masih menggunakan yang dual channel, tapi meskipun ya ada beberapa yang bisa quad channel. Nah, untuk quad channel ini sendiri itu bisa mencapai DDR4 dengan 5400. Oke, dan kita akan geser lagi ke bawahnya. Untuk port NVMe-nya di sini ada 4 port, dan untuk port yang pertama ini juga tersedia heatsinknya, dan ini kelihatan ya agak sedikit lebih besar heatsinknya. Misalkan kalian menggunakan custom cooling itu mungkin agak sedikit PR ya, karena ukurannya mungkin akan ya sedikit susah untuk dipasang. Oke, kemudian untuk SATA portnya di sini tersedia 6 port, dan juga ini sudah 6 Gbps. Kemudian untuk yang di atas ini itu adalah power pinnya. Di sini ada ya totalnya 2x8 pin ya. Tapi ya kalian nggak harus pakai semua. Kalian hanya ya cukup mungkin butuh 1 aja sih. Dan untuk konektor fan-nya di sini ada 10 konektor fan, sehingga kalian ketika menggunakan custom fan itu bisa ya hampir memenuhi PC kalian ya. Bagaimana juga ini adalah motherboard yang memang ditargetkan untuk high end ya, pastinya PC build-nya juga ya cukup menarik lah ya kita bilangnya. And
Satu hal lagi pada bagian ini itu adalah ya rata-rata ini hanya ada pada motherboard high end ya, yaitu adalah untuk mendeteksi dari error dari motherboard kalian. Jadi di sini ketika ada error itu akan menunjukkan kode angka yang mana itu akan menunjukkan errornya apa ataukah itu berjalan secara normal. Kemudian untuk slot PCIe-nya di sini ada dua, yaitu PCIe 4.0 X16 dan juga yang satunya ini X8. Next kita akan coba intip bagian belakangnya. Di sini sudah tersedia 11 port USB. Kemudian juga di sini ada port audionya ya standar seperti biasa, dan juga itu yang di atas ada slot untuk pasang antena yang sudah tersedia dari motherboard ini, yaitu antena Wi-Fi 6E. Dan ya kurang lebih hampir sama aja ya. Di sini juga sudah support untuk USB Type-C. Well, kayaknya itu aja untuk motherboard ini karena kita hanya unboxing ya. Kita masih belum mulai untuk mereview karena ya masih belum ada kesempatannya. Mungkin next kita akan coba mereview motherboard ini sekalian dengan ya rakitannya lah ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk merakit PC atau mau beli komponen-komponen untuk spare part PC kalian, itu kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau kunjungi juga marketplace. Semua sudah ada, ketik aja One IT Solution. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.